Bung Herli, Anda ini kan pernah mendapatkan beasiswa LPDP di UGM. Mana cara mendapatkan beasiswa LPDP untuk yang sudah lulus S1? Gampang. Pertama tentu harus memenuhi syaratnya. Ada banyak syarat di situ. Tapi biasanya yang paling sering gagal teman-teman itu di TOEFL. Bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris itu. Nah, TOEFL itu kalau dalam negeri itu sekitar yang reguler ya, itu sekitar 500. 500 minimal ya. Minimal. Kalau S3 itu 550. Tapi kalau keluar negeri dulu boleh pakai TOEFL ITP 550 untuk S2 gitu. Tapi sekarang sudah nggak pakai ITP, Bung. Sekarang sudah kalau luar negeri ya sesuai, misalnya ke Australia atau ke Inggris itu ya harus IELTS gitu. Oh, Kalau IELTS. ke Amerika ya biasanya ya IBT gitu. Tes bahasa Inggrisnya. Nah, selain itu ada rencana studi istilahnya ya. Rencana studi, kemudian bikin beberapa artikel. Artikel itu salah satunya prestasi terbesar dalam hidupku itu apa. Oh, jadi Gitu. TOEFL disiapkan. Terus Rencana esai. studi dan Artikel. esai. Kemudian ya dokumen-dokumen ya kayak apa yang ijazah, KTP, KK, akte kelahiran gitu. Oh, Harus hal-hal semua. administratif itu ya. Tuh, surat rekomendasi kalau nggak salah ada surat rekomendasi boleh dari dosen pembimbing kayak gitu atau tokoh gitu boleh. Jadi itu berarti setelah menyiapkan TOEFL-nya, terus administrasinya udah selesai nih kan, itu daftarnya di Ya apa? langsung Di ke akunnya akunnya LPDP, nanti di situ kita bikin akun. sama lah kayak bikin medsos tuh ya. Betul, setelah kita bikin akun, kita masukkan semua berkas-berkasnya itu. Nah, makanya saya bilang tadi banyak yang gagal di TOEFL, karena kalau misalnya TOEFL itu nggak sampai 500 untuk dalam negeri, maka itu langsung dengan sendirinya tertolak gitu. Jadi harus memenuhi itu baru nanti bisa diterima. Nah, kalau misalnya udah diterima, Bung, di pendaftaran tadi itu ya, itu nanti dipanggil sama. Iya, nanti ada kalau dulu langsung tes wawancara, kalau sekarang ada tes lagi, namanya tes psikotes. Oh, ada psikotesnya. Tes psikotes. Lolos itu baru nanti wawancara, tes wawancara itu sudah tes terakhir itu. Nah, lolos wawancara, ya tinggal artinya teman-teman sudah dapat funding, sudah ada orang yang mendanai. Nah, kita bisa nyari kampus. Nah, kita mau kuliah di kampus apa sesuai dengan pilihan kita di awal. Oh, gitu ya, Bung. Gitu. Nah, kalau dari sisi wawancara, Bung, biasanya apa pertanyaannya? Nah, yang saya tahu, rahasia yang harus yang dibuka. saya alami ada tiga pewawancara waktu itu ya. Pertama itu dia wawancara soal sisi psikologis kita, misalnya ditanyain pengalaman yang paling traumatis kayak gitu itu apa, bagaimana mengatasinya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu wawancara soal rencana tesis kita. Tuh, ditanyain tuh, walaupun memang untuk S2 itu nggak perlu proposal tesis sih, tapi rencana Rencananya tesis udah itu ditanya. ditanyain nanti. Kemudian yang ketiga itu pertanyaan yang sifatnya wawasan, kemudian nanti setelah selesai saat studi mau ngapain aja, kemudian setelah selesai kuliah itu juga mau ngapain kayak gitu, kontribusinya bagi bangsa kira-kira apa gitu. Nah, tiga pertanyaan itu yang tiga hal itu yang ditanyakan di otak-atik gitu saat wawancara. Tapi sebetulnya saat lulus wawancara bukan cuma saat lulus administrasi bukan hanya tes wawancara, Bung. Ada tes tulis on the spot gitu, dikasih topik apa langsung kita nulis. Di hari itu juga. Betul. Kemudian ada leaderless discussion istilahnya. Jadi kita berdiskusi tanpa moderator. Jadi kita bagus-bagusan ngasih ide, bagus-bagusan mengakomodasi ide orang yang bagus, nambahin pendapat orang kayak gitu. Itu nanti dikumpulin semua, lalu saya tidak tahu menilainya gimana. Tinggal kita nunggu pengumuman. Kalau kita lolos ya. Itu pengumuman dari LPDP ini dulu. Ini belum bicara kampusnya. Belum, kampusnya kita sendiri yang nyari.
Kayak sudah lulus LPDP nih kan, LPDP. ada pengumuman ke Biasanya akun kita, Bung. ada pengumuman ke akun kita, dan kalau kita belum punya kampus, gitu, belum daftar, kalau nggak salah kita dikasih waktu 2 tahun gitu. 2 tahun. Untuk milih kampus yang apa? Untuk mendaftar ke kampus yang sudah kita pilih di awal. Misalnya ke UGM, ya berarti dia daftar ke UGM. Nanti setelah diterima gitu kan. Tapi kalau dites di UGM sama aja, Bung, kayak ya kita ngikutin prosedur di kampus itu. Misalnya kalau di UGM itu ada tesnya, ada tes akademik gitu ya, potensi akademik, ada tes TPA, ada harus TOEFL juga gitu kan. Nah, itu ikutin semua proses daftarnya gimana. Kalau sudah lolos, nanti kita dapat namanya LOE, Letter of Acceptance gitu. Nah, LOE ini nanti yang kita kirim ke LPDP. Nanti LPDP ngasih apa berkas gitu, nah itu yang kita serahkan ke bagian administrasi. Sehingga LPDP yang langsung tersambung dengan kampus. Jadi LPDP langsung bayar ke kampus. Oke, jadi kalau saya boleh menyimpulkan, daftar dulu di akun LPDP, terus semua persyaratan dipenuhi, nanti siapkan untuk wawancara ya, Bung ya. Setelah lulus wawancara, baru kampus. Setelah di kampus nanti dapat LOE itu diserahkan ke LPDP. Nanti dari LPDP dapat ada lagi nantinya, itu nanti diserahkan ke kampus, lalu kampus yang komunikasi langsung dengan LPDP. Jadi pembayarannya sudah kampus nggak nagih ke kita, sudah ke LPDP-nya ya. Langsung LPDP yang mengirimkan langsung kayak SPP kayak gitu, itu langsung LPDP ya. Nah, selain tadi, Bung, ada ini konsekuensi nggak? Misalnya ternyata setelah lulus malah cancel. Enggak juga sih, kecuali ada yang sangat darurat, misalnya dia tidak bisa kuliah atau sakit parah dan seterusnya, mungkin baru bisa cancel. Tapi selama ini nggak ada sih. Gitu ya, Bung. Terus kalau misalnya udah lulus nih, Bung, udah kuliah nih maksudnya, itu kalau nggak tepat waktu bayar sendiri. Misalnya S2 itu dijatah 2 tahun misalnya. 2 tahun. Kalau misalnya kita sampai 3 tahun nih, berarti sisanya kita sendiri yang bayar, termasuk biaya hidupnya kita sendiri yang bayar. Ada ribet nggak, Bung, di laporan segala macam? Ya, tiap 3 bulan sekali kita bikin laporan ke LPDP. Karena kan kita dapat uang bulanan itu tidak langsung dibayar tiap bulan, tapi langsung 3 bulan sekali. Tapi untuk dapat itu kita harus bikin laporan selama 3 bulan tuh ngapain aja, pencapaiannya apa aja, bikin karya apa aja, dilaporin semua. Nah, setelah melakukan laporan itu baru nanti LPDP mencairkan dana bulanan kita setiap 3 bulan itu. Ya lumayan kalau lumayan, Bung ya. Lumayan kalau dapat itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mengikuti channel ini dan yang sudah menyiapkan, dimaksimalkan lagi, Bung ya. Betul sekali.